Terima kasih Pak Didi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini semuanya di level pimpinan dan diharapkan nantinya apa yang kita pahami di hari ini bisa bermanfaat di area unitnya masing-masing dan juga nanti bisa lebih lancar ke depan penanganan pasien di unit juga terkait juga nanti kebutuhan pelayanan dari Pemprov itu. Untuk itu saya serahkan langsung pada Ustaz Gento. Silakan. Baik, terima kasih. Jazakallah khair pada Bapak Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Dendi selaku perwakilan direktur yang sudah memberikan pembukaannya, Masya Allah luar biasa. Materi sebagian besar sudah ada di beliau tadi. Kemudian juga seluruh FLM yang tidak saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka belajar pengenalan ruqyah syar'iyyah di rumah sakit. Tentunya tidak akan luput dari beberapa materi ataupun pengetahuan ilmiah nanti yang harus kita ketahui supaya bisa memperjelas, bisa meyakinkan bahwasanya ruqyah itu ada tuntunannya, pun juga nanti ada macamnya yang tidak ada tuntunannya. Nanti insya Allah akan kami bahas dan akan kami ulas. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal ini hingga akhir nanti, dan tentunya kita semua bisa mengikuti tahapan-tahapannya insyaallah. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan juga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya nanti sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengenalan ruqyah syar'iyyah. Sebelum kita menuju dan sebelum kenal, saya sedikit mohon maaf tadi tak WA bagian gizi. Kayaknya belum minum. Tak ingatkan lagi barusan Pak, katanya belum datang. Dikira jam 10 Pak. Sama bagian sononya yang dipesan mungkin. Tapi tak ingatkan lagi barusan. Ya, minta tolong lagi untuk diproses gitu ya. Jadi sebelum mengenal ruqyah syariah secara dalam, saya akan sedikit cerita bahwasanya ruqyah itu sudah ada sejak sebelum Islam. Sejak belum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Di antaranya saya bawakan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Beliau berkata, "Inna dhimadan qaddima Makkah." Ada saat itu seorang lelaki, seorang pemuda yang bernama Dhimad Al-Azdi. Ya, Dhimad Al-Azdi lengkapnya. Suatu ketika Dhimad ini dari Zanu Shanu'ah yang terletak di Yaman. Yaman dan Mekah itu jaraknya seperti Tanjung Priok ke Perak, kurang lebihnya begitu. Jadi suatu ketika dalam riwayat ini Dhimad ada keperluan datang ke Mekah. Kana min Azni Shanu'ah. Adapun Dhimad itu dari suku Zani Shanu'ah. Wa kana yarki min hadhihi rih. Adapun Dhimad ini adalah, kita ketahui dia seorang peruqyah dari penyakit-penyakit gila, ayan, sawan dan lain sebagainya. Dan ini diketahui dan dikenal Dhimad ini seorang peruqyah yang mampu menyembuhkan dari penyakit-penyakit gila. Fasami'a sufaha'u min ahli Makkah yaqulun. Tibanya di Makkah, singkat cerita, Dhimad ini mendengar orang-orang bodoh dari penduduk Mekah. Mereka itu berkata, memang kebiasaan saat itu lagi awal-awalnya Nabi SAW ya diutus ke Nabi dan sudah mulai dikenal. Banyak orang-orang asing itu ketika datang diperingatkan, hati-hati dengan Muhammad, Muhammad gila. Nah, ini termasuk kabar ini yang didengar oleh Dhimad, yakni anna Muhammadan majnunun. Sungguhnya Muhammad gila. Dan padahal sebelumnya Dhimad ini sudah berurusan dengan orang gila itu sudah tidak asing lagi. Dan tidak seheboh ini di Mekah. Tidak ada namanya orang gila itu digembar-gemborkan yang dia kenal selama ini. Ini dia nanti di akhir hadis ini mengabarkan bahwasanya Dhimad juga berhadapan banyak orang gila. Kemudian sehingga faqal law anni ra'aitu hadzal rajul la'ala Allah yashfihi ala yaday. Nah, ini perkataan Dhimad ketika mendengarkan perkataan-perkataan orang penduduk Makkah mengabarkan bahwasanya Muhammad gila. Kalau seandainya saya ini ketemu orang laki-laki ini, dia belum kenal, tidak tahu siapa itu Muhammad. Ya, tidak tahu. Ya, cuma dikabarkan Muhammad Majnun, hati-hati dengan Muhammad Majnun. Karena diketahui pada waktu itu setiap ada orang yang mendengar perkataan beliau masuk Islam. Sehingga ada orang asing baru biar tidak mengikut dia, akhirnya diperingatkan. Nah, kemudian dengan mengatakan demikian bahwasanya kalau seandainya saya ketemu Muhammad, maka dia pasti akan sembuh dengan izin Allah. Dia akan disembuhkan oleh Allah lantaran tangan saya. Qala falaqi. Singkat cerita, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Faqal, kemudian dia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, inni arqi min hadhihi rih. Saya ini orang yang bisa meruqyah dengan orang yang punya penyakit seperti ini, penyakit gila maksudnya. Penyakit gila. Wa inna Allah yashfi ala yadayya ma yasha. Fahallak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan dengan lantaran tanganku ini mayasha, siapapun yang dia kehendaki. Fahallak. Maka bagaimana pendapatmu? Nah, Islami banget ini walaupun belum Islam ini. Ya. Cara dia menyampaikan Islami banget. Saya akan menyembuhkan kamu. Saya bisa menyembuhkan kamu. Tidak begitu. Sebagaimana orang-orang Islam sekarang. Ya. Jadi orang-orang Islam sekarang banyak yang mengatakan demikian. Tapi ini padahal belum Islam. Tapi sudah nampak Islami banget. Ya. Ya ini kamu akan sembuh dengan izin Allah lantaran tangan saya ini. Fahalak. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Faqala Rasulullah SAW, innal hamdalillah. Nabi SAW langsung mengatakan dengan jawaban, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, hanya kepadanya lah kami
memuji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu barang siapa yang diberikan hidayah kepada Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, kepadanya lah yang esa, dia hanya satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad, saya ini adalah Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Amma ba'du. Faqal, kemudian Dimat mengatakan, a'id alayya kalimataka haulad. Wahai Muhammad, ulang lagi kalimatmu tadi. Coba ulangi lagi kalimatmu tadi. Fa'adahunna alaihi Rasulullah SAW salasa marrat. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi tadi itu 3 kali. Nah, dia tahu di sini langsung menyikapi, wah, orang gila, nggak mungkin bisa mengulangi perkataan yang seindah ini, apalagi mengulangi persis sampai 3 kali. Faqal laqad sami'tu qala al-kahana. Nah, ini tadi. Sungguh, ini perkataan Dimat, sungguh saya telah mendengar perkataan al-kahana, jamak dari kahin, dukun, ya, para dukun, tukang-tukang dukun. Wa qala saharah, dan perkataan tukang-tukang sihir. Wa qala su'ara, dan juga perkataan ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir. Nah, bisa bedakan ya, dukun, tukang sihir, ahli sihir, ahli sihir, ya. Nah, ini Dimat sudah sering mengatakan perkataan-perkataan ini. Fama sami'tu misla kalimataka haula, maka saya belum pernah mendengarkan perkataan yang engkau ucapkan tadi itu, yaitu innal hamdalillah sampai amma ba'du. Walaqad balagna na'isul bahra, sungguh kalau kau tahu makna yang terkandung pada ucapanmu tadi, pada kalimat yang kau ucapkan tadi, wahai Muhammad, itu sampai tembus sampai dasaran laut, saking dalamnya maknanya, ya, saking dalamnya maknanya. Faqal hati yadak ubayyuka 'alal Islam. Wahai Muhammad, kemarikan tanganmu, saya berbaiat kepadamu pada Islam. Saya masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala qaumik. Qal wa ala qaumi. Apakah kaummu juga akan kau masukkan Islam? Iya, kaumku juga ya Rasulullah. Nah, Masya Allah. Jadi orang yang tidak tahu sama sekali, ketika mendengar ini akhirnya masuk Islam sekampung, sekaum. Artinya ini jauh sebelum Islam ini sudah digeluti oleh Dimat dan bahkan mungkin yang lain-lainnya. Artinya ruqyah sebelum Islam sudah ada dan bisa memberikan penyembuh juga ternyata. Ya. Terus seperti apa? Apa yang dimaksud ruqyah itu? Sehingga orang non-Islam pun, yang belum mengenal Islam pun ternyata bisa mengamalkan ruqyah. Nah, kita yang Islam jangan mau kalah, gitu ya. Nah, kita kenalkan. Di antara yang pertama, makna ruqyah secara bahasa berasal dari kata ar-ruqa. Ar-ruqa ini adalah bentuk jamak dari kata ruqyah yang artinya adalah doa. Ya, doa perlindungan yang biasa dipakai sebagai jampi bagi orang sakit. Ini secara bahasa. Jampi secara bahasa ya, jampi-jampi. Bahasanya itu jampi-jampi. Mau menggunakan bahasa apapun, itu secara bahasa ruqyah itu betul. Ya, seperti itu. Namun, apakah ini yang dimaksud? Secara etimologi syariat, secara istilah, yang diharapkan oleh syariat ini adalah bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Ya, bala atau penyakit sama saja. Terkadang doa atau bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Tentunya ruqyah yang paling utama adalah
doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mudahnya kita pahami seperti ini. Ruqyah secara istilah, secara syariat yang dikehendaki adalah bacaan berupa Al-Quran, asma wa sifat, ya sifatnya Allah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, doa yang bersumber dari Nabi. Nah, tadi disebutkan oleh beliau ya, Pak Dendi, doa yang bersumber dari Nabi dengan menggunakan bahasa Arab yang paling utama, maupun sesuai bahasa daerahnya masing-masing dalam rangka mengharap kesembuhan dari penyakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi doa bacaan Al-Qur'an ataupun yang lainnya bahasa jenengan sendiri mohon untuk kepada Allah, itu disebut ruqyah secara syariat. Nanti insyaallah kita kalau ada waktu bisa mengamalkan ini yang dimaksud. Kita akan menggunakan bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mana? Al-Qur'an manapun, mulai suratul Fatihah, ya alhamdulillahirabbil alamin, semua terus bahkan sampai surat An-Nas. Mau menggunakan suratul Fatihah tok saja juga bisa. Mau menggunakan surat Al-Fatihah terus menerus dibaca juga sebagai ruqyah. Ya karena ayat ruqyah itu sendiri, ayat suratul Fatihah itu sendiri juga kita pernah belajar ya sama Ustaz Syarif, Ustaz Umar di pelajaran tafsir di sini, ada di meja ini, di forum ini juga, termasuk suratul Fatihah adalah ayatul ruqyah, ya ayat-ayat ruqyah. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya sebelum kita lanjutkan. Baik, saya lanjut aja dulu. Macam-macam ruqyah. Pertama, ruqyah syar'iyah yang sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu ruqyah yang sesuai dengan tuntutan syariat. Mulai bacaannya, teknisnya, bahkan media-medianya ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'iyah, ghairu syar'iyah, yaitu ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ruqyah jenis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ruqyah bid'iyah, yaitu ruqyah yang mengandung ibadah-ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh syariat. Tata caranya tidak ada contohnya, ya membikin-bikin sendiri. Tadi yang dimaksud yang sempat disebutkan oleh Pak Dendi ya, Sadiono tidak bikin-bikin sendiri karena saya terkait dengan amalan-amalan dibaca sekian. Nah ini kalau sampai ada begitu dan tidak ada tuntunannya, masuk ini ya, masuk bid'iyah, yaitu yang ghairu syar'iyah, yang tidak disyariatkan. Yang kedua ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, seperti meminta bantuan dukun, menggunakan mantra-mantra setan, meminta bantuan kepada jin atau orang mati, menggunakan jimat, menggunakan sihir dan semisalnya. Ya, di sini seperti apa? Minta bantuan kepada dukun. Minta pada bantuan dukun ini sendiri ada hadis yang berbunyi, man ata arrafan fasa'allahu an syai' falam yuqbal salatahu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal, orang yang dianggap pintar, dukun dan semisalnya, kemudian menanyakan tentang sesuatu yang gaib, ya, baru tanya saja, ya sesuatu yang gaib tentunya di sini. Misalkan sandalku hilang atau kehilangan uang, kira-kira di mana ya uangku, atau yang lain-lainnya. Ya, atau suruh melihatkan di rumahku ini ada gangguan nih. Coba tolong dilihatkan ada apa yang terjadi. Dia kabar kamu di rumahmu ini ada ini genderuwo, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Nah, maka baru datang saja menanyakan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yuqbal salatahu arba'ina lailah. Maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, kalau sampai mengimani, baru bertanya tadi, kalau sampai mengimani, membenarkan, ayat berikutnya, hadis berikutnya lebih keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun atau semisalnya, kemudian fasaddaqa bima yaqul, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkannya terhadap apa yang dia katakan, yang dia kabarkan. Apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara, sungguh dia telah kufur
bima anzalallah, terhadap apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim ala Muhammadin, kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terkait dengan ruqyah syirik disebut adalah yang dilarang terkait dengan kesyirikan, masuk kepada syirikan, tentu ini yang ghairu syar'i, ya, tidak diperkenankan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa, jambi-jambi. Nah, ini kita tahu ruqa ini dimaksud yang tidak diperbolehkan karena ini gandeng dengan wat tamaim, yaitu jambi-jambi apa? Jimat-jimat, bergandengan dengan jimat-jimat. Wat tiwalata, pelet, bisa mungkin ajian jaran goyang, semar mesem atau apa ya. Nah, itu termasuk pelet-pelet seperti itu, maka syirkun, kata Nabi SAW, sebagian dari syirik, yaitu ruqyah juga, tapi ruqyah yang masuk pada kesyirikan secara bahasa, ya, bukan ini yang dimaksud, ya. Nah, adapun yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, ini kita sering menjumpai seperti ini, ya. Ketika di lapangan kita sering menjumpai ketika seperti jimat-jimat, pusaka-pusaka. Bukan berarti keris, semua keris masuk dalam sini, enggak. Artinya yang diyakini sesuatu apapun itu media, walaupun hanya sehelai rambut, sehelai kain, sehelai air ludah, atau apapun itu, sehelai air ludah, setetes air ludah, ya. Di situ yang diyakini bisa memberikan sesuatu yang harusnya itu haknya Allah, itulah yang disebut masuk kepada ranah kesyirikan. Maka kita tidak boleh. Ya, dan kalau seandainya dia menggunakan hal seperti itu, di situ pasti ada jinnya, yang mana jin ketika bekerja dengan jenengan semuanya tidak gratis, tidak cuma-cuma, mereka butuh tumbal. Dan ini sering kita temukan juga di lapangan ketika meruqyah, kita dapatkan misal seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini setelah kita urai. Tadinya berbentuk bungkusan-bungkusan, ada yang hanya lipetan-lipetan, hanya dibalik sikep, atau yang biasa ditempel di pintu-pintu, bahkan dipendam di pojok-pojok rumah atau dimanapun, yang katanya ini bisa memberikan bentengan atau pagaran-pagaran, atau bahkan menyelamatkan dari sakit-sakit. Bila ketemu seperti ini, ketika jenengan bermasalah, kemungkinan ada hal-hal seperti ini pada diri jenengan, caranya bukan hanya sekedar diruqyah begitu saja, tapi ini sebagaimana pintu masuknya juga harus dihancurkan. Caranya kurang lebihnya diurai dulu, baru dihancurkan. Intinya dirubah dari bentuk aslinya. Nah, ini kulit yang dirajah. Nah, yang dirajah rapi sekali, kayaknya di sablon ini sudah ya, dicetak, sudah dilaminating rapi. Bisa pesan di COD ini mungkin. Ya. Ini penipuan ya, kayak gini banyak yang orang kena tipu, ya. Orang yang kayak gini banyak yang kena tipu, dan bahkan ini seperti ini tadi itu maharnya lumayan ini. Yang mungkin pernah kena tipu orang-orang kayak gini. Kami pernah menghadapi orang-orang kayak gini sudah entek-entekan, sak sawah-sawah entek. Untung Romai ada. Gara-gara untuk mahari kayak gini. Yang ujung-ujungnya nggak selesai, justru malah nambah-nambah masalah. Ya, nambah-nambah masalah. Belum lagi masalah ketika dunianya. Mohon maaf, dunianya lebih-lebih adalah masalah akhiratnya. Next. Ya. Tujuan ruqyah ini saya sengaja ambil 2 saja. Banyak dari orang-orang ilmuwan orang-orang yang memiliki ilmu. Salah satunya ini Dr. Dadang Hawari. Apa salah saya bacanya? DR dokter ya. Dr. Dadang Hawari yang melakukan penelitian terhadap beberapa pasien jantung di San Francisco, menyatakan bahwa pasien yang menjalani terapi dengan kombinasi doa sangat sedikit yang mengalami komplikasi, dan begitu sebaliknya. Begitu pula menurut seorang spesialis kedokteran jiwa dari klinik ProRevital yang bernama Dr. HTB, apa ini benar salah ya? Erwin Kusuma SPKJ. Gitu bacanya ya. Mohon maaf, nggak biasa baca begini. Menyatakan bahwa dengan memberikan doa-doa pada air dapat merubah struktur molekul di dalamnya sehingga dapat digunakan untuk metode penyembuhan pada pasien. Nah, ini saya sengaja ambil 2 saja. Sebenarnya ada beberapa
kesaksian dari orang-orang yang bukan orang awam terkait dengan doa-doa, termasuk ruqyah yang kita kombinasi dengan menggunakan media-media air ataupun media-media yang lainnya. Kata beliau banyak tentang hal ini. Ini saya ambil ini karena saya punya kisah juga mengenai ini, menangani pasien yang waktu itu saya bertugas di rumah sakit sebelah. Saya datang kemudian menuju ke menuju ke ICU, ketemulah salah satu pasien ini. Salah satu pasien ini dia sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja, keluarga sudah nangisi. Singkat cerita dia ada masalah jantung dan mau dijadwalkan operasi pasang ring. Singkat cerita saya tawarkan ruqyah. Dan sebelumnya beliau juga memang mencari peruqyah dan tidak ketemu, akhirnya sambung gayung bersambut. Singkat cerita pulanglah, kita jadwalkan ruqyah, bukan ruqyah di rumah sakit itu. Tapi kita disuruh hanya berdoa saja sekilas, kita kasih motivasi. Singkat cerita pulang, langsung dijadwalkan ruqyah. Ruqyah pertama, Masya Allah luar biasa. Terus kemudian ruqyah berikutnya, keluarganya semuanya yang ada di luar pulau, dimanapun punya macam-macam masalah, didatangkan akhirnya ruqyah masal di rumahnya beliau. Singkat cerita, dia tidak jadi pasang ring dan nambah anak. Yang tadinya dia telah kerja, mau masuk rumah itu ngos-ngosan duduk dulu di depan. Mau ke belakang dia duduk lagi di tengah. Tidak bisa nyampe satu napas dari depan ke belakang. Berikutnya tawaf mau 7 kali lebih mampu. Singkat cerita setelah itu dia cek lagi. Dinyatakan begini dengan sama dokter, ini baik-baik saja ini. Baik ini, tidak ada apa-apa, tidak masalah, sudah baik. Kenapa memang? Nah, kenapa memang? Diceritakanlah dia mau, waktu itu dijadwalkan mau pasang ring. Loh, kalau gitu lanjut aja. Bingung orang ini pasti ini bingung. Setelah nyatakan baik dan disampaikan keperluannya, dokter tadi menyampaikan lanjut untuk pasang ring. Dia bingung, konsultasi sama saya, tanya gimana ini Ustaz, saya gini, kan ini sudah gini. Oh, saya juga nggak tahu itu. Gini aja, ini kan jenengan yang mengalami, tak gitu kan, saya ngambil tengah-tengah. Jenengan yang mengalami. Tadi jenengan ketika mau dijadwalkan pasang ring, apa keluhannya? Dan sekarang masih ada nggak keluhan itu? Ternyata, yaitu tadi salah satunya keluhannya sesek, ya, sesek, tidak kuat jalan. Sehingga sampai terjadi kondisi jelek tadi di ICU, ya, sehingga dijadwalkan pasang ring. Dan sekarang saat itu sudah, dan sampai sekarang ini baik-baik saja, alhamdulillah, tidak pasang ring, sudah sebelum pandemi. Waktu itu saya masih eksis mundar-mandir sana sini kemarin waktu itu. Ya, itu ya. Jadi hal seperti ini banyak kisah nyata terkait dengan Al-Qur'an, yaitu ayat Al-Qur'an. Yang paling utama adalah ini dia, sebagaimana qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu menjadi penawar, menjadi penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak akan memberikan tambahan sedikit pun Al-Qur'an ini melainkan kepada orang-orang yang merugi. Rugi kalau orang-orang itu, dan kita ini termasuk orang-orang, tidak mendapatkan manfaat Al-Quran, tujuan Al-Quran yaitu sebagai penyembuh. Rugi enggak? Padahal Allah mengabarkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Penyembuh dari penyakit yang nyata maupun tak nyata, yang zahir maupun yang di dalam batin. Sebagaimana ayat berikutnya surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai orang-orang, wahai manusia, hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada-dada. Ini dari Al-Qur'an, bisa menyebabkan penyembuh terhadap penyakit yang ada dalam dada. Apa penyakit dalam dada? Iri, dengki, takabur, sombong, ria, pokoknya penyakit-penyakit hati itu, ya. Itu satu-satunya adalah dengan cara Al-Qur'an. Dengan pergi ke tempat yang lain, mungkin jenengan akan dapat yang lain juga. Nah, tapi itu tidak permanen. Permanennya adalah dengan Al-Qur'an sebagaimana kabar dari Allah Subhanahu wa taala
tersebut. Nah, sebelum masuk ciri-ciri yang perlu diruqyah. Ini saya ambil beberapa poin juga. Sebenarnya banyak juga, nanti akan saya kirim sedikit modulnya kepada jenengan di grup, bisa dipelajari. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke ciri-ciri yang perlu diruqyah. Penasaran? Ya baik, lanjut dulu berarti ya. Oke baik, biar enggak mati penasaran. Mohon maaf, biar enggak penasaran. Mati rasa. Ya baik. Yang pertama, ya mohon maaf ya. Ya harus rileks memang kayak gini, enggak boleh tegang. Kalau tegang duluan nanti kaget duluan nanti ya. Yang pertama, saat terjaga. Kenapa? Kenapa? Oh, kaget aku, tak kira ada yang reaksi. Saat terjaga masih ada poinnya. Poin pertama saat terjaga. Ya. Oh. Baik. Ya, saat terjaga ini ada emosi tanpa sebab. Ya. Emosinya perkara sepele, masa emosinya meloncat-loncat, melonjak-lonjak. Dan bahkan bisa-bisa piring pecah. Piar. Oh. Ya, sangar. Ya. Padahal masalah sepele. Lain halnya kalau perkara besar, ya mungkin ada emosi agak lumrah, ya, tapi perkara sepele dan bahkan tidak ada masalah, tiba-tiba marah, emosi, ya. Kalau emosi ya, bukan emosi ya, tapi emosi. Nah ini saya tidak menyinggung dan tidak menyindir ya, hanya mengajak untuk muhasabah bagi masing-masing. Kalaupun mohon maaf ada yang merasa kami tidak bermaksud, ya tidak bermaksud untuk menyindir. Berikutnya, malas beramal atau beribadah. Mau waktunya sholat, molor, lama-lama habis, ya, lama-lama habis waktunya. Ini tanda-tanda, ya tanda-tanda. Belum tentu juga, cuma tanda-tanda. Tanda-tanda ada si dia, ya. Ada si Jono di situ ya. Nah, tanda-tanda, tapi belum tentu juga, ya. Malas beramal, nanti mikir. Jangankan sampai yang hanya beramal, ibadah yang paling utama itu loh, ya, sampai kebablasan waktu lainnya habis waktunya dan bahkan sampai bolong hilang. Naudzubillah min dzalik. Nah ini, dan sering dan enteng jenengan, tidak merasa berdosa lagi. Nah, yang ketiga, saat sholat sering lupa rakaat. Loh ya. Nah, sering lupa rakaat. Tapi seandainya pun ada kalanya sesekali, ya lumrah lah ya. Ya lumrah. Karena apa? Innal insana fi mahalli nisyan wal khata. Karena sesungguhnya manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, maka segera bertaubat kepada Allah. Nah ini ya, lupa sering. Makanya salah satunya untuk menghilangkan ini, kejar jamaah ayuhal ikhwah, ya. Untuk menghilangkan ini, kejar jamaah, jangan sendirian, ya. Selain ketika sendirian mudah dibisikin oleh si Jono, ya, maka situ pahalanya cuma 1, imanto, ya, 1. Tapi kalau jamaah, mau jenengan lupa, mau blank, mau hang, jangan sampai hang ya, blank, maka sudah cukup mengikuti imam, sudah selesai. Pahala jenengan 27 derajat. Imanto kalau jenengan tinggal, ya. Berikutnya siap. Lihat berikutnya. Sering sakit pada
saat atau waktu tertentu. Sampai hafal, waktunya Jumat Kliwon ya, mau sakit nih, tak siapin obat-obat. Oh, masuk ya, ada yang kena ya. Enggak, mohon maaf sekali lagi. Saya enggak bermaksud ya. Saya enggak bermaksud menyindir. Ya, sampai hafal. Atau wayahe apalagi wayah tanggal tua entek. Nah, di situ ya, itu lain itu. Itu faktor dompet itu ya. Nah, di situ sampai hafal pada waktu tertentu jenengan sampai siap-siap bahkan sampai menginformasikan ke sanak sedulur, aku ini waktunya mau sakit nih. Nah, dan bisa ditebak itu tanda-tanda juga ya. Apa ada berikutnya? Next. Indigo. Apa itu indigo? Indigo yang mungkin menurut beberapa orang memiliki kelebihan indera ke ya segera milikilah indera ya. Ya, jadi indigo termasuk ini bukan kelebihan loh ya. Ada beberapa orang yang mengatakan ini kelebihan. Ini orang pintar. Enggak. Ini di dalamnya ada yang bersemayam ya, dan perlu dikeluarkan apa yang ada di dalam itu. Dia sebenarnya sakit. Ya, jadi beberapa orang yang mengaku bisa melihat itu kemudian didatangi banyak orang. Loh, jenengan waras malah datang kepada orang sakit. Enggak tambah sakit kan jenengan. Nah, itu ya. Tuh, next ya, berikutnya. Berikutnya, mohon maaf sebelum masuk dejavu. Sebelum masuk dejavu, indigo ini bisa bukan hanya sekedar pernah melihat. Adapun pernah melihat banyak orang ya, mungkin walaupun yang melihat sekelebat, sekilas enggak, tapi sering dimanapun jenengan jalan kelihatan itu ada yang kelihatan di situ, toleh kanan, toleh kiri, sering lihat, itu ada masalah ya, ada masalah itu bukan sebuah kelebihan. Dan jujur kalau jenengan bertanya orang yang mengalami ini indigo, dia pasti tidak tentram hidupnya ya, dia pasti selalu gelisah. Ini lebih romantis dibandingkan film yang sesungguhnya ini. Lebih horor ya. Kami sering menemukan lebih horor daripada film. Film itu kecil kejadian-kejadian. Kami sering menemukan lebih horor kejadian-kejadian dibandingkan film. Film untung-untungnya atau ujung-ujungnya akhirnya happy ending. Tapi kita temukan ketika di lapangan belum tentu ya, belum tentu. Nah, itu dia. Dejavu. Apa itu dejavu? Nah, seakan-akan sudah mendapat kabar terlebih dahulu, sudah mendapat wangsit terlebih dahulu. Di sini sekali lagi bukan sesekali, sering terjadi begitu. Atau ada bisikan, kamu jangan ke sana ya, nanti di sana itu kamu akan begini. Ternyata kalau jenengan lakukan betul terjadi seperti itu. Dan itu sering terjadi. Atau melalui mimpi. Melalui mimpi seakan-akan sudah ditunjukkan sesuatu yang akan terjadi besok. Benar, ketika hari esoknya terjadilah sesuatu tersebut sehingga jenengan ingat, oh iya aku tadi malam mimpi ini ya. Dan itu terjadi sering. Nah, ini ada indikasi seperti ini. Ya, adapun datangnya penyakit ini dari mana? Ini perlu kita diagnosa lebih detail. Walaupun jenengan nggak merasa saya nggak pernah melakukan amalan supaya bisa begini begitu, tapi aku bisa begini sendiri. Nah, ini macam-macam datangnya ya. Bisa datang dari berbagai pintu atau berbagai penjuru. Next, susah tidur. Nah, ini saat terjaga. Nah, jangan sepelekan ketika susah tidur. Lain halnya ketika kita kerja. Lain halnya ketika kita kerja. Ya. Tidak ada beban, tidak ada tanggungan, waktunya tidur tapi susah tidur. Ngantuk mau merem tapi nggak bisa. Ya, atau bahkan bisa tidur tapi sesekali terbangun. Mau tidur lagi susah, bisa lagi terbangun lagi, tidur susah, terbangun lagi. Nah, dan sebaliknya kalau terlalu mudah tidur bagaimana? Bisa juga. Intinya sesuatu yang terlalu berlebihan. Ya.
terlalu berlebihan. Kalau memang pada waktunya ya lain lagi ya. Kalau memang sudah tidur pada waktunya lain lagi ceritanya ya. Next, ini susah tidur. Nah, ini dia yang saat tidur. Nah, tadi mau tidur susah ya. Sudah tidur masih ada lagi. Apa itu? Mimpi buruk, mimpi horor. Horornya binatang buas seperti ular, harimau, apapun binatang-binatang buas. Hanya sekedar melihat sekalipun, apalagi jenengan dikejar-kejar atau bahkan digigit. Ya. Apalagi sampai menuju ke situ. Walaupun hanya sekedar melihat. Jatuh atau terpleset dari ketinggian. Nah, jatuh atau kayak terpleset dari ketinggian atau dari ketinggian takut. Ya, ketakutan dari tempat ketinggian. Tema air, entah itu melihat air mengalir, air tergenang keruh maupun jernih, ya, atau jenengan tenggelam di dalamnya bahkan terseret di dalamnya, atau ketemu orang yang sudah meninggal, bisa dari keluarga terdekat, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, atau sejawat-sejawat yang lainnya yang jenengan kenal. Ketemu. Ada maksudnya di dalam diagnosa ruqyah kita. Ya, ada maksudnya. Ada maksudnya ketika jenengan mengalami ini semua. Yang kedua, ngigau. Nangis-nangis sendiri, ketawa-ketiwi sendiri, ngomong-ngomong sendiri saat tidur. Ini yang sadar biasanya sampingnya, ya. Yang tahu kalau diri kita ini ngigau itu biasanya samping kita. Yang bersangkutan nggak menyadari kalau dirinya ngigau. Atau ketika tidur kayaknya nggak sempat nulis, giginya beradu, kretek, kerot. Apa istilah bahasa Jawanya itu? Saya mau nulis tadi nggak tahu namanya bahasanya, jadi nggak tak tulis. Mengerat. Oh, ngerat ya kayak gitu, kertek gitu. Nah, itu juga indikasi masalah ya. Atau ketika tidur jangan perhatikan matanya itu bergerak-gerak sendiri, sering tidur merem. Tapi terasa bergerak itu juga ada interaksi di situ. Ya. Apa sih ada berikutnya? Ketindihan. Rep-rep istilahnya orang barat. Rep-repan ya, rep-repan. Nah, jadi tidur kayak kena mimpi buruk, mau bangun terbangun tapi nggak bisa gerak atau nggak bisa terbangun. Dan bahkan melihat orang di sekelilingnya minta tolong, tapi dia nggak bisa meminta tolong. Nah, istilah jenengan ya. Nah, ini ada masalah. Seperti ini bisa jadi memang datang murni dari jenengan ataupun dari lingkungan. Murni dari jenengan bisa jadi jenengan tadi itu sempat Pak Dendi menyebutkan mungkin pernah belajar tenaga dalam ya. Pernah belajar ilmu tertentu, bisa ini, bisa itu, atau pernah berikhtiar sebagaimana sudah tak bedah tadi itu, ya, dapat ini, dapat itu, mungkin buat pagaran rumahnya, pagaran dirinya, buat sikap dan lain sebagainya, ya, bisa mengakibatkan gangguan awal seperti ini. Ini sebenarnya jenengan belum terlalu sakit, tapi sudah meresahkan. Tapi ketahuilah bahwasanya ini awal masalah gangguan. Ya, awal masalah gangguan jenengan yang kalau dibiarkan bahkan bisa lebih parah daripada yang dibayangkan. Bisa sampai timbul yang namanya penyakit medis. Bisa vertigo berkepanjangan, ngeluh terus, sakit tengkuknya, dada sesek, sakit perut, ya, atau sakit-sakit yang lainnya, malas, lemas, ya, dan lain sebagainya. Yang termasuk yang sudah punya hubungan, punya pasangan suami istri, biasanya mau minta itu susah juga kadang. Minta jatah, ya. Nah, udah jelas ya, masya Allah. Itu kalau ada indikasi seperti ini segera berobat. Ya, maka ini juga tanda-tanda juga. Nah, ada tanda yang paling utama tadi itu adalah Al-Quran. Karena kami menyebutkan tentang ruqyah. Dan jenengan ada masalah ini, pergi ke mohon maaf ke Pak Mukhlis sebagai psikolog, akan ditangani Pak Mukhlis.
Tapi nggak dikasih obat karena beliau nggak meresepkan. Betul Pak Mulis ya? Tapi kalau psikiater bisa jadi dapat obat. Betul ya? Begitu ya, mohon maaf. Yang berhak memberi obat psikiater atau psikolog? Psikiater. Ya, di situ bisa dapat obat. Obatnya bisa ditebak. Apa kira-kira? Bisa ditebak. Ya, itulah obatnya kemungkinan besar kalau jenengan pergi ke tempat tersebut baru mengalami gejala ini saja. Padahal sesungguhnya ini awal dari ciri-ciri. Awal dari ciri-ciri. Kalau yang beliau paham mungkin kamu nggak kenapa-kenapa, pulang aja. Kamu itu nggak kenapa-kenapa. Nah itu yang mereka psikiater tadi itu. Tapi kalau di dunia rupiah hal seperti ini merupakan ciri-ciri awal, ya, ciri-ciri awal yang berikutnya kalau tidak disegerakan untuk disembuhkan maka akan berakibat fatal. Ya, bisa dirinya sendiri sakit yang tidak dibayangkan, bahkan bisa ke anak cucu. Bisa ke anak cucu. Ya, ada yang ditanyakan mungkin? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf. Kenapa? Oh. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, segera lakukan minimal jenengan bisa terapi mandiri. Ya, minimal bisa terapi mandiri tentu dengan yang paling utama adalah tadi itu Al-Qur'an sebagaimana makna ruqyah syariah. Ya, karena bacaan Al-Qur'an bisa suratul Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Biasanya untuk awal kita mengajak kepada teman-teman itu yaitu surat pamungkas tadi itu Al-Fatihah, ya. Kemudian ayat kursi, kemudian trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kalau mau sempurna sebagaimana makna ruqyah syariah ditambah dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber seperti a'udzu bikalimatillahi tammin kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamah. Lanjut lagi ada yang bersumber Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini wa anta syafi la shifaa illa shifauk syifaan la yughadiru saqama. Dilanjut lagi dengan mungkin tambah doa sesuai dengan yakini yang jenengan pahami sesuai dengan bahasanya jenengan masing-masing benar-benar mohon pada Allah. Dilanjutkan berdoa. Bisa hanya dengan berdoa begitu saja tadi itu ayatnya dibaca atau menggunakan media. Air putih, air zam-zam boleh, pakai madu boleh, pakai habatus sauda boleh, pakai tambahi daun bidara boleh. Ada yang pernah tahu daun bidara? Ini daun bidara. Ini daun bidara. Nah, saya pengenalan saja ya. Daun bidara itu seperti ini. Perlu diketahui daun bidara ini berduri. Kalau di sebelah no ya loro ya. Enggak bukan begitu. Daun bidara ini di dunia ini berduri. Tapi ini juga nanti akan ada di surga disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di surga ada bidara juga, cuma bedanya bidara di dunia berduri sementara bidara nanti di surga tidak berduri. Salah satu buahnya yang bisa dijadikan makanan penduduk surga nanti. Nah, berarti berkah insya Allah. Ya, menggunakan media-media yang jelas, menggunakan madu boleh. Terus kemudian menggunakan kurma boleh, apalagi kurma ajwa. Ada hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan 7 butir buah kurma ajwa pada pagi hari, maka dia akan terhindar dari yang namanya masuknya sihir dan racun. Tapi jenengan jangan sengaja ini racun. Aku tadi udah minum, sudah makan buah kurma, glekek, aku kebal. Lihat ya, aku makan buah racun nih. Ya bukan begitu kali. Ya bukan begitu. Maksudnya jenengan sudah mengupayakan, jadi insya Allah dengan izin Allah entah caranya seperti apa racun itu tidak akan masuk pada jenengan sampai petang hari. Dan demikian pula barang siapa yang makan 7 butir buah kurma pada petang hari, dia akan terhindar dari masuknya sihir dan masuknya racun sampai pagi hari. Jadi pagi petang. Ya lumayan. Harganya kurma ajwa berapa? 1 kilo. 500. Mantap ya harganya ya.
Aku tak ikut jualan dah kalau gitu. Atau aku tak nyetok ini. Ya, saya dapat info ada yang 250 bahkan sampai 300. Kalau sampai 500, mantap juga kayak apa ya kurmanya. Gede-gede paling. Tergantung jenisnya. Ajwa pun berjenis-jenis ya Bu ya. Oh begitu. Ya itu kurma ajwa yang paling utama. Dan juga bisa berlaku untuk kurma-kurma yang lain. Yang paling utama adalah kurma ajwa. Mungkin di sini ada yang dan juga bisa media tin, minyak tin, zaitun. Nah, ini malah ada sebutan dalam Al-Qur'an. Bahkan ada nama suratnya. Wattini wazzaitun. Nah, jelas. Yang sudah jelas-jelas ini kita cari paling utama. Ya. Sambil disambi, monggo silakan sambil dinikmati hidangan yang sudah ada. Sambil saya ngobrol dan dengan sambil mikir pertanyaan-pertanyaan. Setelah ini nanti kita praktek. Baik. Itu ya, paling utama media itu kita utamakan yang bersumber. Ya, yang ada sumbernya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kalau seandainya media-media ini tidak ada, bolehkah kita cari sumber yang lain? Tetap boleh, tapi selama itu ada pengetahuan ilmiahnya. Adapun media-media tadi yang saya sebut, kalau seandainya kita tidak mendapatkan penelitian ilmiahnya, maka tetap kita gunakan karena ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Namun suatu ketika kita dapatkan media, kata orang tua ini bisa menyembuhkan ini, ternyata ada keilmiahannya, maka monggo boleh menggunakan obat salah satunya menggunakan obat. Ada ilmiahnya enggak ini obat ini? Iyalah, muncul obat itu tidak serta-merta langsung muncul begitu ya. Ada penelitiannya, ada risetnya, nah itu dia. Maka nggak mengapa. Yang jadi masalah itu tidak ada sangkut kaitannya dengan keilmiahan kemudian kita pakai. Seperti tadi yang saya sebutkan. Seperti tadi yang saya gambarkan. Yang tadi loh, yang banyak macam tadi ya, yang segunung tadi. Kok angel? Kan balik angel. Mohon maaf. Ya nanti. Oh, malah ngedel. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tadi itu. Nah, seperti ini tadi itu keilmiahannya di mana? Orang menggunakan contoh, ya ada di situ bambu bahkan, adanya kertas-kertas, ada batu, ada macam-macam. Nah, carang seperti itu hanya ditaruh di pintu, katanya sebagai tolak bala. Kalau seandainya betul tolak bala ada orang jahat mau masuk, mental. Dicek keilmiahannya. Oh, mentalnya karena kesandung lain lagi. Dicek keilmiahannya. Titit, nggak ada apa-apanya ini. Kok bisa mental orang ya? Nah, berarti ada apanya di situ? Nah, berarti ada kodamnya. Berarti ada kodam jinnya. Ya, maka kita tidak boleh menggunakan itu. Kalau menggunakan itu berarti masuk kepada yang tadi apa? Ciri ruqyah syirkiyah. Ya, syirkiyah. Namun ketika ada keilmiahannya, boleh, monggo silahkan. Dan perlu diperhatikan, ada ilmiahnya, tapi cara pemakaiannya serampangan. Boleh nggak? Contoh, Al-Quran ada ilmiahnya nggak? Kalau kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai obat. Ada tadi saya sebutkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun, kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Tapi saya tahu nih Al-Quran sebagai penyembuh. Waduh, sakit kepalaku, tak taruh di kepala biar sembuh. Misalkan nih Al-Quran, boleh nggak begitu? Boleh nggak? Atau Al-Quran ini sebagai penyembuh, saya sobek satu aja Al-Quran, seret, tak untel, gulung, tak selipkan di, biar sakit kepalaku sembuh. Atau tak taruh di sini, atau taruh di mana? Atau saya tulis Al-Quran, tidak disobek, jangan disobek, eman-eman nih Al-Quran. Saya tulis di kertas,
tulis Al-Quran lengkap sesuai dengan harokatnya dan bunyinya tidak ada yang hilang. Dilipat, kemudian jenengan taruh di tempat tertentu. Boleh nggak seperti itu? Jelas Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Caranya serampangan pun jadi akhirnya tidak boleh. Karena apa? Bisa mengandung kepada kesyirikan, sekalipun Al-Quran demikian. Caranya melakukan demikian. Atau dibakar, masukkan ke air, airnya diublek-ublek kemudian diminum. Nah, ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Nah, ini untuk diri kita. Untuk diri kita secara pribadi. Ya. Ada pertanyaan? Oh, siap. Satunya tadi mana yuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hubungkan dengan hadis yang lain ya. Mungkin apakah bisa ada hubungannya atau tidak. Dan di kisah-kisah yang lain. Ada hadis yang mengenai seorang perempuan yang kena penyakit ayam besar. Dia minta diruqyah, tapi memberikan pilihan kepada perempuan tersebut apakah mau tetap diobati atau tidak. Apakah bisa berlaku juga untuk ruqyah? Apakah kita bisa memberikan tetap untuk diruqyah diobati atau tidak? Tapi dengan di sisi lain dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulullah juga memberikan kita tentang obat. Tapi di sisi lain kita ada namanya tawakal itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub dan orang-orang yang lainnya yang mereka tetap bersabar dengan takdir pada Allah dari Allah, dan itu sebagai juga tambahan sebagai meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallah wa jazakallah khair kepada Pak Franky. Pertanyaan yang super ya. Wah, so gak aku jawab ya. Bismillah. Jadi tahu kisahnya ya ini ya. Ada seorang perempuan, seorang sahabat perempuan yang dia punya penyakit epilepsi atau ayan. Ketika kumat itu di luar kesadaran, auratnya tersingkap. Ya, pakaiannya tersingkap sehingga auratnya kelihatan. Di sini inilah salah satu kita tahu ambil hikmah ciri seorang sahabiah itu sangat menjaga sekali terkait dengan aurat. Ketika diketahui oleh orang umum, walaupun di luar kesadarannya dia tidak sadar. Di sini minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, saya punya sakit ini dan ini. Doakan saya supaya sembuh dari penyakitku. Kemudian Rasulullah SAW, saya doakan kamu sembuh atau kamu sabar masuk surga. Sahabiah ini memilih untuk bersabar, tapi dia juga minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas ya, cerdas ini. Tapi seorang perempuan tadi itu dia bersabar, tapi juga tetap minta doa. Apa doa mintanya? Ketika kumat auratnya tidak tersikat, minta enggak? Tetap minta enggak? Minta juga. Ya, tetap minta juga. Nah, di sini hikmahnya banyak. Dari ketika orang sakit itu yang paling utama memang sabar ya, tapi juga harus ada ikhtiar. Terkait dengan tingkatan ikhtiar itu memang ada beberapa tingkatan ya. Termasuk juga ikhtiar itu bentuk tawakal yang dibetulkan. Tawakal itu orang harus berikhtiar. Tawakal belum ikhtiar itu tawakal yang konyol ya. Tawakal belum ada ikhtiar itu bentuk tawakal yang konyol. Sebagaimana seorang sahabat ketika datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan kendaraannya begitu saja. Ketika ditanya, kemana kendaraan? Saya bertawakal pada Allah. Ya, saya bertawakal pada Allah ya Nabi. Tawakal itu kamu ikat dulu itu kudamu, ya, baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhtiar itu bagian dari
tawakal itu sendiri. Orang ikhtiar tidak bisa dipisahkan dengan tawakal. Ya, difahami di sini ya. Pun ini juga sebagai dalil bahwasanya orang bersabar itu sangat diutamakan, dan ini juga ada pendalilan terkait dengan tidak boleh ruqyah. Tidak boleh ruqyah. Ya, ada pendalilan bagi orang tertentu. Ini dalil yang tidak boleh ruqyah. Karena dicontohkan pada sahabat tadi itu dia memilih bersabar. Nah, tapi ada banyak ya, kita coba kenal lagi pada hadis-hadis yang lainnya. Pada hadis-hadis yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan istrinya yang tercinta, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yakni diperintahkan untuk pergi ke tempat peruqyah untuk minta ruqyah. Nah, dalam riwayat yang sangat sahih. Dan dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati anak pembantunya Ja'far itu kurus-kurus. Kemudian langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menuju ke tempat peruqyah supaya minta ruqyah. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi beberapa yang dianggap dukun pada waktu masanya, bukan dukun, bahkan anak Dajjal, Ibnu Sayyad. Pada waktu itu orang yang hebat, ya, orang yang bisa mengetahui yang gaib. Pada zamannya bisa ada yang mengatakan itu anak Dajjal. Didatangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ditepuk dadanya, ada beberapa perkataan dengan mengatakan yang masyhur kita kenal di dunia ruqyah. Ukhruj anta ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ya, di situ pada diri Ibnu Sayyad ada setan. Ya, dikatakan demikian dalam riwayatnya. Mendatangi, istilahnya langsung mendatangi. Kemudian juga para sahabat-sahabat yang lain juga pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam banyak yang kesurupan. Ada yang kesurupan, sahabat, jangan kira sahabat tidak ada kesurupan. Pernah ada yang kesurupan? Ada. Kalau masa itu sallallahu alaihi wasallam langsung meruqyahnya. Pun ada para sahabat yang meruqyah saat itu. Ya, ada sahabat yang meruqyah ketika, singkat cerita, dimintain untuk meruqyah kepala suku yang kena sengatan binatang, atau dalam riwayat lain dia punya sakit demam. Ya, kalajengking, binatang berbisa atau kalajengking atau kelabang atau apalah, atau ular. Ya, dalam riwayat seperti itu. Dan ada yang mengatakan demam, humma, ya, menggigil, demam. Kemudian singkat cerita datanglah salah satu sahabat yang singkat cerita dia pulang membawa hadiah kambing. Dalam riwayat ada yang mengambil 30 kambing. Ya. Sebelumnya menawarkan, saya mau imbalan 100 kambing. Masya Allah. Singkat cerita, diketahui sahabat yang lain desas-desus, si sahabat ini begini dan begitu. Sampailah Rasulullah SAW dikatakan, dengan apa kamu meruqyah? Dengan Al-Quran, dengan suratul Fatihah. Kemudian dia berpesan, nanti kambingnya kalau disembelih, jangan lupa ya bagian saya minta bagiannya. Kurang lebihnya begitu. Artinya banyak sekali riwayat-riwayat yang mendukung terkait dengan minta ruqyah, atau bahkan membolehkan. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkan ketika ada sahabat yang saat itu minta izin kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan ruqyah, karena ruqyah pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal Islam. Ya, awal-awal Islam ruqyah dilarang karena banyak mengandung unsur kesyirikan, sehingga disebutkan tadi ar-ruqa termasuk syirkun. Ruqyah yang jambi-jambi tadi itu. Ya. Kemudian beliau sampaikan, selama ruqyahmu itu tidak mengandung kepada kesyirikan, fala ba'sa, silahkan. Dibuka lagi oleh Rasulullah SAW terkait dengan ruqyah yang tadi ada larangan, sehingga diperbolehkan lagi. Kemudian juga beliau SAW dengan ketika saat itu sakit, masyhur sekali doanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim, singkat cerita. Bismillahirrahmanirrahim, walaupun agak panjang tadi ceritanya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dari artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai Muhammad, dengan nyebut nama Allah, saya meruqyahmu. Langsung kata-kata jelas. Bukan saya mendoakanmu, tapi saya meruqyahmu. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'udika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Sahih hadisnya ini. Banyak pendukungnya ya, banyak pendukungnya. Sehingga tidak masalah ketika ada orang yang meminta, dan bahkan ada 2 dalil terkait dengan meminta, termasuk orang yang tidak akan masuk surga 70 golongan tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Dan ini dimaksud adalah ruqyah yang bukan sebagaimana ruqyah secara syar'iyah. Ya, syar'iyah. Kalau yang bukan syar'iyah banyak tadi apa namanya? Dampak-dampaknya ataupun ancaman-ancamannya ya, banyak sekali, termasuk salah satunya itu tadi, itu tidak akan masuk surga tanpa hisab dan bahkan bisa kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ketika keliru sampai menuju kepada kesyirikan. Bisa dipahami? Ada sanggahan lagi, Pak Franky? Atau ada pertanyaan lagi? Atau ada penguat lain? Itu. Yang lainnya monggo sebelum kita lanjutkan mungkin. Loh, terima kasih. Mari, tinggal praktek. Praktek simpel aja ya. Simpel aja, enggak usah yang muluk-muluk. Pakai air aja masing-masing, air jenengan, enggak usah tak tambahi habatus sauda. Enggak usah. Kalau enggak tambahin habatus sauda melukai jenengan nanti ya. Atau tambahi daun bidara, enggak usah. Ya, ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maksudnya gitu loh ya. Adapun nanti jenengan kalau memang merasa nyaman dan ingin istilahnya itu meningkatkan istilahnya obatnya dosis lebih tinggi lagi. Saya merasa ini tadi itu kayaknya keluhan tadi itu di saya semua, Ustaz. Misalkan ya, berarti perlu dosis tinggi ini ya. Mungkin perlu tambahan habatus sauda, perlu tambahan daun bidara, bahkan tambahan madu atau media-media yang diberkahi yang lainnya selain Al-Qur'an itu sendiri dan selain doa-doa. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Jadi ini cuma kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, al-trikul gitu aja deh. Ya, baca sendiri-sendiri. Saya pandu dari depan sini. Ya. Jadi pertama siapin air begini aja, dibuka aja yang lebar. Buka yang lebar. Nggak harus penuh, seadanya. Mau penuh, mau pakai yang penuh, monggo. Mau hanya pakai kopi. Media kopi. Nah, artinya tadi saya sampaikan lagi, ruqyah atau permohonan perlindungan kita bisa hanya kita bacakan begitu saja atau bisa menggunakan media. Adapun media-media tadi sudah saya sebutkan. Monggo nanti kalau ada waktu kiranya jenengan mau menggunakan media sempurna, tafadhal ya. Dan satu lagi biar nanti tidak keliru lagi. Kalau ada ciri-ciri orang yang datang kepada jenengan atau mau menerapi jenengan dengan menggunakan hal-hal yang aneh sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bisa raja, jimat ini dan sebagainya. Biasanya kadang ada cara-cara yang lucu-lucu, suruh make suruh nanti setelah selesai mendem ayam cemeni atau kepala atau apa. Itu sudah jelas itu menuju ke arah kesyirikan ya, maka segera hindari untuk buat pengalaman. Sama aja ya, dibuka lebar. Ini nanti bisa kita buat ketok tular untuk keluarga tercinta khususnya ya. Mungkin barangkali ada gejala-gejala sebagaimana kita sebutkan tadi itu, dan sangat baik juga untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang sering rewel ya, tanpa sebab. anak asuhnya yang rewel ya. Baik ya, jadi tetap kita perhatikan kalau secara pribadi dari kita sebelum kita berdoa ruqyah menggunakan media apapun,
biar kalau seandainya kita ada gejala-gejala masalah ataupun ciri-ciri tadi itu atau penyakit atau gangguan, yang paling utama kita petani pintu masuknya, penyebabnya. Ya, kita petani penyebabnya. Kira-kira ada penyebabnya enggak? Kalau ada penyebabnya, harus kita tutup rapat-rapat. Ya, mungkin penyebabnya hanya karena malas beribadah, oh berarti ibadahnya harus segera ditingkatkan. Itu aja gampang, ya. Atau mungkin penyebabnya hanya karena gaya hidupnya kurang sehat, oh berarti coba gaya hidupnya diperhatikan pula. Ya, begitu ya, termasuk yang lain-lainnya. Nah, jadi bukan serta-merta langsung dengan ruqyah selesai begitu. Jadi Bapak Ibu saling mendukung. Saling mendukung. Baik, jam 10 masih banyak waktu panjang. Sebelum kita baca bareng-bareng, kita istighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada batas untuk istighfar. Berapa banyak pun, intinya istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala khilaf kita, entah itu khilaf yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Entah itu kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sempurna tadi istighfarnya monggo, atau mau istighfar yang lebih pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau lebih pendek lagi astaghfirullahaladzim, atau cukup pendek lagi astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo terserah mau menggunakan istighfar yang mana, intinya istighfar tadi itu adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut ya, kita baca dengan bersuara. Harapannya bacaan yang kita baca dari mulut kita, anginnya itu mengenai media yang kita pegang. Ya, saat ini kita bermedia menggunakan air, berarti harapannya kena air. Ya, harapannya kena air. Ya, karena ada kalanya ruqyah itu hanya sekedar bacaan begitu saja, atau ada kalanya disertai dengan tiupan kecil atau bahkan semburan. Nah, iya, ada kalanya, tapi tidak serta-merta begitu ya. Maka nanti kita gunakan yang mana terserah kita masing-masing. Dan bahkan perlu pukulan. Loh, iya, bahkan perlu pukulan atau hanya sekedar sentuhan, ya, hanya sekedar sentuhan. Nah, itu tadi macam-macam, hanya ruqyah itu macam-macam. Nah, jadi di lapangan nanti kita akan banyak mengenal banyak hal. Jadi kita mulai baca ya. Hafal ya Al-Fatihah, ayat kursi, trikul. Trikulnya kulhu kita baca 3 kali. Kemudian saya tuntun doa nantinya ya. Dan saya beri kesempatan doa untuk jenengan masing-masing pula. Ya, hanya fokus pada masing-masing saja ya. Siap, tidak usah terlalu merhatikan kanan kirinya. Kanan kirinya ada yang ngantuk, ada yang tertidur, ya wis biarkan. Yang penting masing-masing ya. Yang penting masing-masing. Tidak apa-apa. Tidak akan loncat ke gedung, insya Allah aman. Yang loncat setannya tidak apa-apa ya. Siap. Siap. Kita mulai. Sudah siap ya? Kita mulai ya. Ya, baik. Kita mulai dari ta'awudz dengan bersuara bersama-sama. Mulai, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tambah doa.
doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillah at-tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainil lamah. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfini wa anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah, tambah doa dalam hati jenengan sendiri saja sesuai keperluan masing-masing. Barangkali ada kehendak permohonan, langsung mohon kepada Allah. Kemudian tiupkan kecil setelah selesai, tiupan tipis ke air jenengan setelah selesai. Monggo silakan masing-masing dalam hati saja. Setelah selesai tiupkan lembut saja. Nah, tiupan kecil seperti makan buah kismis dalam riwayat lain, atau bahkan ada kalanya nanti perlu semburan. Ya, untuk kali ini tiupan tipis saja. Ya. Bisa ya? Bisa? Taruh dulu sebentar, taruh dulu. Nah, ini saya tetap relax aja, santai. Tetap Al-Quran tadi apa yang kita ketahui? Sebagai syifa, sebagai penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada dan bahkan dalam fisik. Setelah melakukan ini, nanti saya pandu untuk minumnya. Tunggu, sabar dulu. Saya pandu, tunggu, sabar aja, ya, sabar, santuy, ya, santuy, ya, tenang aja, ya, ya. Jadi ini ketika baca ini ada kalanya tidak bisa sama sekali, ada kalanya bisa tapi gerawangnya kemana-mana. Nah, begitu macam-macam. Ya, ini salah satu bentuk reaksi. Ya, ada salah satunya sudah tidur, ngantuk atau hilang. Ya, macam-macam. Ya, ini awal deteksi atau awal diagnosa. Istilah medisnya apa ya? Anamnesia. Ayo apa sih ya gitu ya? Ini awal anamnesia. Awal anamnesia. Ya, jadi ini kita diagnosa ketika baca ini sendiri tadi gimana? Bisa nggak ya? Kira-kira saya baca tadi itu bisa? Kok nggak bisa ya? Ada kalanya jangankan mau baca sempurna, mau ngucap nggak bisa. Padahal kalau ngaji biasa lancar, ngecewes. Iya. Nah, ini apa ya? Ini nanti bisa kita cek berikutnya. Ya, ini memang ada kalanya orang reaksi macam-macam. Yang kita pastikan orang kalau melakukan ini pasti ada reaksi. Tak pastikan pasti ada reaksi. Ya. Kapan reaksinya? Nah, ini. Kapan nih reaksinya? Dan pun reaksinya macam-macam. Yang paling utama adalah untuk mendapatkan kesembuhan kita. Paling utama, lebih plong, lebih enak, lebih tenang. Itu utamanya. Yang paling utama. Ada kalanya saat ini juga, ada kalanya saat kemudian. Next, kalau ada reaksi, saya tidak mau tahu. Enggak, jangan takut. Enggak. Santai aja, tetap relax ya. Kita bikin santai emang ya, enggak usah terlalu kaku, santai. Jadi saya kenalkan
ruqyah itu tidak seserem seperti yang disampaikan Pak Dendi tadi. Ya kan? Nah, makanya di sini tak bikin rileks. Kalau bahwasanya ruqyah itu tidak sehoror sebagaimana yang mungkin kita saksikan. Dan video saya yang luar biasa frontal ada banyak di sini. Tidak sengaja tidak tersebut. Kalau saya sebutkan jangan takut. Ya, ada banyak hal juga. Nah, jadi intinya ruqyah itu pertama syariat dari agama ini. Ya. Jadi jangan sampai orang itu takut dengan namanya ruqyah, padahal ini adalah syariat sebagaimana syariat-syariat yang lain. Sebagaimana syariat-syariat yang lainnya. Ya. Jadi ruqyah itu sama halnya dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan takut, ya, jangan takut. Ya, yang paling utama ini. Nah, next berikutnya biasanya tadi saya katakan ngantuk, ya, kadang-kala ngantuk atau bahkan tertidur atau ngeblank kemana-mana, ya, ndak fokus atau pada ayat tertentu dia tidak bisa. Padahal sungguhnya itu ayat itu hafal banget. Atau ada yang pusing kepalanya, tengkuknya berat, dadanya sesek, perutnya mual, atau yang lain-lainnya. Ada kalanya muntah, ada kalanya BAB, BAK, keringetan padahal dingin. Ya, itu reaksi positif. Nah, jangan takut. Nah, ya itu perlu diagnosa ulang. Mungkin ada pintu masuk lainnya, gitu maksudnya gitu. Tapi anamnesia awal, perlu diagnosa lanjutan. Berikutnya air yang sudah ada di jenengan, minum. Cara minum pertama, saya contohkan dengan duduk juga, ya, duduk sesuai syariat, ya, sesuai sunnah. Tangan kanan, jangan lupa tangan kiri. Baca bismillah. Cara pertama minumnya sebagaimana sunnah adalah diseruput kayak minum teh atau kopi panas. Dijauhkan baru diteguk. Cara pertama. Nah, jadi ada beberapa cara. Cara pertama, saya contohkan bismillah. Nah, jauhkan baru diteguk. Monggo silakan. 1 kali sampai 3 kali. Bismillah 3 kali. Lakukan 3 kali. Bismillah. Nah, ada yang merasa air itu beda pada umumnya, padahal itu air jenengan sendiri yang buka. Beda. Ada kalanya yang merasa beda memang. Ya. Tuh. Cara pertama sudah rasakan ada. Ya enggak apa-apa. Loh, itu airnya jenengan sendiri loh, yo, bukan dari saya loh, yo. Itu airnya jenengan sendiri, ya. Siap. Pertama diseruput. Adapun yang kedua diteguk. Nah, caranya sama, diteguk, jauhkan baru ditelan. Contoh, bismillah. Begitu, ada seruputan, ada tegukan. Caranya sama, bukan diglogok. Glogok itu teguk langsung habis 1 botol atau 1 gelas. Ada larangannya dalam syariat, janganlah kalian minum sebagaimana minumnya apa? Onta. Langsung nyosrop, langsung habis 1 timba. Nggak boleh. Ya, jadi minumnya sedikit begitu. Cara pertama, ruqyah syariah itu bisa berupa bacaan. Jenengan sendiri yang baca barusan. Next, season kedua. Oh iya, ada season kedua. Di sebelah daun bidara. Enggak. Han? Habisin enggak apa-apa. Habisin enggak apa-apa. Kenapa?
Ya, ini bidara tadi cuma bisa digunakan ketika sebelum dibacain bisa digerus. Ya, bilangan ganjil bisa 1, bisa 3, bisa 5, terserah sesuai keinginan jenengan. Upayakan ganjil karena Allahu fitrun wa yuhibbul fitrah. Sekecil apapun kita upayakan selalu mengikuti syariat. Allah itu ganjil dan mengikuti yang ganjil-ganjil. Nah, siap. Season pertama minum sudah selesai. Season kedua cukup dengan mendengarkan saja. Ya, cukup. Season kedua cukup jenengan mendengarkan saja. Ya, tadi cara season pertama kan jenengan sendiri yang baca. Kenapa lo? Santai saja. Kenapa? Berhasil diminum toh? Berhasil. Kenapa? Kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Duduk sini aja, duduk sini. Ya nggak apa. Ya nggak harus apa-apa. Kita pelatihan kok, kan latihan. Biar nanti suatu ketika jenengan ini juga akan meruqyah. Barangkali, okay? minimal meruqyah keluarganya. Setidaknya jenengan sudah tahu, oh ya pernah ikut ruqyah rasanya yang ini, ruqyah mungkin rasanya begini juga, barangkali, ya gitu ya. Ya monggo. Ya. Season kedua, aku rapopo, nggak apa-apa, nggak harus nunggu apa-apa ya. Enggak, tenang aja, santai, relax aja. Ya, artinya ini buat pengalaman kita setidaknya nanti ketika jenengan mengamalkan walaupun hanya surat Fatihah untuk keluarganya, setidaknya tahulah rasanya orang yang pernah diruqyah gitu ya. Nah, sekilas walaupun dalam keadaan relax tetap ada reaksi. Ya, apalagi dengan keadaan sepaneng lebih ya, tambah gak karu-karuan. Ye. Siap ye. Berikutnya cuma jenengan belajar fokus. Nah, belajar fokus. Mati mana? Ya, mati lagi. Yang satunya. Ya. Ini setidaknya jenengan sebelum menangani pasien terdekat yang tersayang sudah merasakan dulu apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya. Saya juga sudah merasakan. Bahkan menggunakan ramuan yang beraneka macam ragam. Saya sudah merasakan. Ya. Kenapa? Merasakan dulu ya. Oh iya. Siap. Sekarang berikutnya hanya fokus. Ya, hanya fokus mendengarkan apa yang saya baca saja. Ya, belajar fokus. Tadi kan salah satunya tak sebutkan, salah satu ciri juga susah konsentrasi. Salah satunya penyebab sering lupa rakaat kan salah satunya memang tidak bisa konsentrasi. Ya, di situ. Ya, monggo di sini. Bismillah. Cukup mendengarkan apa yang saya baca saja. Saya tidak baca mantra, tidak baca jampi, ya. Tapi yang saya baca adalah doa dan ayat Al-Quran saja. Nyel doa dan ayat Al-Quran. Nanti kalau ada yang keluar dari itu bisa protes, ya. Nanti kalau ada yang keluar dari itu bisa protes. Jadi monggo mulai sekarang jenengan diam aja, fokus. Istighfar dalam hati aja deh, istighfar dalam hati saja. Dan istighfar dalam hati dan mendengarkan apa yang saya baca, ya. Mendengarkan apa yang saya baca dengan cukup istighfar dalam hati saja. Siap ya? Mulai sekarang monggo istighfar dalam hati. Dalam hati saja dan tidak perlu ditirukan apa yang saya baca. Walaupun hafal, karena ini surat pendek aja, gampang jenengan hafal semua kok. Tidak usah ikuti apa yang saya baca, cukup jenengan mendengarkan dan istighfar dalam hati. Moga mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin.
Allahu yashfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yudikum. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa dhar'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas samaa wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم